seakan berat menaungi rumah duka almarhum Mike Mohede pasca meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 31 Juli lalu. Hebatnya tidak hanya dunia musik yang seolah berduka atas kepergian Mike, bahkan sejumlah tokoh terkenal seperti mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun turut datang melayat dan terguncang sedih akan kematian penyanyi bernama asli Michael Prawaba Mohede itu. Tak pernah diduga oleh mantan Presiden SBY dan sang istri bahwa aksi panggung Mike di momen perayaan ulang tahun pernikahan ke-40 tahun mereka pada hari Sabtu lalu menjadi penampilan terakhir Mike satu hari sebelum menghembuskan nafas terakhir. Lantaran itulah di depan ibunda Mike yang tak putus menangis, mantan Presiden ke-6 Republik Indonesia itu pun berusaha menghibur lara sang ibu dengan menceritakan firasat di balik penampilan terakhir Mike. Kami terkejut dan tidak percaya, kami tidak siap menerima berita seperti ini. 2 hari yang lalu, Mike masih melantunkan lagu-lagu yang indah pada acara syukuran pernikahan saya dengan Ibu Ami yang ke-40 tahun. Di penghujung acara, Mike menyanyikan lagu Don't Forget to Remember Me. Seakan sebuah firasat bahwa Mike akan pergi, dan Mike berpesan kita tidak melupakan Mike. Saya kira ibu dan kita semua sepakat kita tidak akan pernah melupakan sosok baik ini yang punya banyak kawan, dan saya percaya Tuhan punya rencana sendiri, kita harus ikhlaskan. Ya, meninggal di usia yang begitu muda, 32 tahun, kepergian Mike mengejutkan banyak teman juga sederet pihak. Apalagi penyanyi kelahiran tahun 1983 itu dikabarkan tengah berbahagia menyongsong hari pernikahan dengan sang kekasih yang hingga kini masih dirahasiakan. Sudah ada pembicaraan serius, tapi soal tanggal dan lamaran dan lain sebagainya masih dalam perencanaan. Mereka sudah sepakat untuk melaksanakan pernikahan atau naik ke jenjang lebih serius lagi. Dia nggak pernah dengar dia sakit atau masuk rumah sakit. Jadi ya pastinya jadi kaget ketika ini Mike meninggal begitu saja gitu ya. Sama dengan beberapa penyanyi kita dalam sebuah konser kolaborasi Indonesia-Polandia di Warsaw tanggal 6 September nanti, dan salah satu artis yang diharapkan akan membuat tepuk tangan meriah itu adalah kolaborasi dari Mike Mohede dengan David Foster. Tapi ternyata Tuhan mempunyai rencana lain. Bahwa Mike itu memang orang baik. Satu, dia memang orang baik banget. Nggak pernah terlihat nyebelin gitu, marah sama orang. Nggak pernah kelihatan senewan atau nggak sabaran gitu. Kepergian Mike yang begitu mengagetkan di tengah kebahagiaannya bakal menikah turut menyisakan teka-teki. Pasalnya diduga meninggal akibat penyakit jantung, tapi sikap Mike yang belakangan konon giat melakukan diet ekstrim pun menjulangkan tanya, apa yang terjadi dengan Mike? Mungkinkah Mike ingin tampil menarik dan prima di hari pernikahannya hingga melakukan diet yang konon memicu sakit yang mengantarnya kepada maut? Tak pernah terlihat sakit apalagi tumbang hingga dilarikan ke rumah sakit. Benarkah pemicu kematian Mike Mohede pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 adalah penyakit jantung? Kaget sih, waktu yang saya masih rajin nge-gym, dia juga nanya-nanya, "Pace, makannya apa Pace kalau mau turun drastis?" Saya bilang sama dia, kalau turun berat badan yang drastis itu nggak sehat. Kalau yang saya tahu mungkin di keluarganya Mike ada riwayat penyakit jantung, iya, ada riwayatnya. Papanya juga kalau nggak salah ya, papanya juga dulu meninggalnya di umur yang muda gitu. Jadi ya
Saya mau panggil. Sebenarnya nggak usah dipikirin, nggak usah dipikirin nggak usah dipikirin riwayatnya, tapi memang waktunya Tuhan nggak ada yang tahu. Hal ini terjadi sangat cepat, gitu ya. Sore hari kemarin tidak ada yang pernah menyangka Mike akan meninggalkan kita bersama. Dia dalam kondisi tubuh yang sangat fit, sangat prima. Diet yang dilakukannya semata-mata untuk menjaga kesehatannya, bukan untuk tampil lebih bagaimana begitu ya. Jadi kalau misalnya diduga karena diet yang berlebih-lebihan kemudian menyebabkan gangguan kesehatan, tidak. Mike pernah lebih kurus dari sekarang, dan ketika itu terjadi Mike dalam keadaan yang sehat. Kalau dikatakan Mike serangan jantung, ya serangan jantungnya tidak seperti orang kebanyakan. Kalau orang kebanyakan serangan jantung mengeluh, menyatakan dadanya sesak, seperti tertiban beban yang sangat berat, dan seterusnya dan seterusnya. Mike hanya izin istirahat, gitu ya. Dan kemudian perlahan-lahan kehilangan kesadaran, kurang lebih seperti itu keluarga melihat. Namun, meninggalnya Mike Mohede yang pasti sederet keluarga, sahabat, teman, serta rekan Mike sama-sama sepakat untuk melepas kepergian Mike dengan cara terindah, yaitu menyanyikan lagu-lagu yang alih-alih bernada sedih, tapi justru menyemangati semua yang berduka. Agar melepas kepergian Mike Mohede yang selama hidupnya dikenal sebagai penyanyi hebat dan pribadi yang super baik dengan musik yang dicintainya selama hidup di dunia ini, maka sederet penyanyi kondang seperti Judika, Sandi Sandoro, Glenn Fredly, Tompi, Once Delon hingga Semi Simorangkir pun sama-sama menyanyikan nada-nada indah untuk mengenang sekaligus melepas Mike Mohede dengan harapan semoga Mike Mohede tersenyum bahagia di alam sana. Selamat jalan Mike, suara emasmu akan selalu terpatri sebagai salah satu suara emas di dunia musik yang menorehkan sejarah indah tak terlupakan. Selamanya yang nggak kebayang juga bakalan nyanyi itu buat Mike, dan memang kata-kata itu Pas banget. Hidup kalau ada kejadian seperti ini memang tak terbatas kasih Tuhan, semua bisa dia lakukan gitu. Iya. Dan apapun yang terjadi sekarang kita percaya kalau Tuhan punya rencana yang lebih indah buat Mike, dan itu sempat kita rekam, dan mudah-mudahan ya Mike nyanyi di atas sana lagu itu bareng. Amin. Mike anak yang luar biasa, jadi mama harus tabah, mama harus kuat karena Mike sudah memimpin puji-pujian di surga gitu. Semoga sekarang Mike sudah berada di tempat yang lebih nyaman di sisi Allah sana, dan ya mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan juga semuanya kita industri musik semuanya kita bisa bersabar juga gitu, dikuatkan juga keluarganya terutama gitu. Jangan kemana-mana, sesaat lagi Was-Was akan kembali. Saipul Jamil merayakan ulang tahun ke-36 di penjara. Lalu dalam sidang perceraian Ustadz Zaki dan Tata, benarkah Tata meminta uang Ida sebanyak puluhan juta rupiah? Tonton terus Was-Was sesaat lagi. Jangan kemana-mana.